Saudara, kalau saudara masih mendengki, membenci, tapi saudara bisa mengucapkan doa Bapa kami, berarti saudara tahu sendiri apa artinya itu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam suasana ibadah semua hening menghadap ke salib ya. Semua tenang ya. Tidak ada yang senyum saudara ya. Sekarang senyum saudara ya. Senyumlah ya, tersenyum. Tuhan suka kita tersenyum. Kenapa? Dia tersenyum melihat anak-anaknya sukacita. Kalau saudara datang merengut, itu tandanya tidak puas, tidak bersyukur ya. Saudara menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita, dengan senyum saudara. Saudara dengan wajah yang merengut, Tuhan, kamu memuji saya atau memarahi saya? Mungkin dalam hatinya Tuhan ya. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan hari ini, Gospel and Myself. Saudara, itu tema kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 ya dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu tentang penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Yesaya 43 ayat 7. Semua yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini begitu dunia khawatir sekali kondisi dunia yang banyak konflik antara bangsa dengan bangsa. Sampai orang menafsirkan apakah ini memang detik-detik akhir zaman. Saudara, masalah negara adidaya melawan adidaya belum selesai, yang berimbas kepada masalah ekonomi saudara. Belum lagi Israel menghadapi negara lain saudara, Hamas dan Iran saudara. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertempuran itu membawa korban jiwa. Korban yang membuat orang menangis, sedih, ditinggalkan keluarganya. Saudara, mari kita melihat situasi di negara kita. Apakah penuh juga dengan kedamaian saudara? Saudara, banyak peristiwa-peristiwa yang kita kadangkala miris, ngeri saudara sekalian. Peristiwa itu, ya, misalnya anak-anak muda mengeroyok sepasang kekasih sampai meninggal. Bagaimana seorang istri membakar suaminya hidup-hidup. Saya pernah lihat film saudara. Film ini bagaimana kekerasan suami. Oleh karena suami yang sering mengadakan ya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, istri hari-hari main kungfu saudara. Hari-hari berlatih kungfu sampai saatnya ya tendang suaminya biar KO. Sekarang terbalik saudara. Bukan istri yang siap menghadapi gempuran suami. Suami yang tiba-tiba dibakar. Saya tidak tahu bagaimana perasaan detik demi detik ketika suaminya mau mati saudara. Masalah itu belum selesai. Tiba-tiba kita gempar.
Sepasang mata tadi saya lihat opa oma bersyukur, saudara, bisa memuji Tuhan. Ini opa oma suami istri meninggal, mati di kamarnya, tidak ada yang tahu. Saudara tahu peristiwa itu? Ya bagaimana ini dunia ini saudara sekalian? Bagaimana anak-anak yang teganya orang tuanya mati tanpa ada orang tahu? Dunia ini mau kemana ini? Mengapa begitu saudara? Apakah Allah menciptakan manusia supaya manusia saling menyerang, bermusuhan, saling membunuh? Kita pikir apakah dosa bangsa ini dengan dosa Sodom Gomora, dengan dosa pada zaman Nuh? Zaman Nuh itu lebih besar dari dosa sekarang ini? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Allah Sang Khalik langit dan bumi menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Saudara, firman Tuhan tadi sudah kita lihat, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, saudara. Saudara dan saya mirip Allah. Saudara dan saya akan merefleksikan, mencerminkan di dalam kehidupan kita tentang Allah, pribadi Allah yang bermoral, yang berakal budi, yang memiliki kehendak, memiliki kesucian, memiliki kerohanian. Hidup kita jauh berbeda dengan ciptaan lainnya. Saudara, manusia mempunyai kualitas hidup seperti Allah. Bagikan anak serupa bapaknya. Hidup kita dihargai oleh Tuhan. Hidup kita dikasihi. Saudara baca Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia dan aku mengasihi kamu. Luar biasa. Saudara dan saya berharga. Orang lain tidak mau mengatakan berharga, tapi aku berharga di mata Tuhan. Engkau tidak dikasih, tapi Tuhan mengasihi saudara. Bahkan saudara dan saya dianggap remeh, diremehkan, direndahkan, tapi Tuhan memuliakan kita. Oh saudara, betapa luar biasanya manusia itu. Ciptaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dari awal penciptaan Allah rindu kita menjadi anggota keluarga Allah. Keluarga Allah di dalam kekekalan. Allah mengasihi dan memperhatikan manusia. Allah rindu manusia menyatakan cinta kasih Allah kepada sesamanya. Allah rindu bagaimana karakter Allah, gaya hidup Allah diterapkan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, namun sangat sedih manusia gagal melaksanakan misi Allah. Gagal melaksanakan tujuan Allah di muka bumi ini. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kata Paulus, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah ini. Bagaimana bisa memuliakan Allah? Tidak bisa. Akibat dosa ini manusia tidak bisa memuliakan Allah. Dosa merusak gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dosa menimbulkan perseteruan. Perseteruan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dosa membuat manusia tidak bisa mengendalikan diri. Garang, penuh emosi, penuh dendam, penuh kebencian. Bahkan anak berani melawan orang tua, memberontak orang tua. Saudara, kehidupan yang mengerikan ini
ada di tengah-tengah dunia ini. Di luar negeri maupun di dalam negeri. Orang mencederai sesamanya. Begitu mudahnya. Masalah sepele yang kecil, kenapa kau bisa sampai mencederai orang lain? Itulah saudara sekalian, Bapak Ibu, hati manusia penuh dengan kebencian dan dendam. Saudara, sangat jauh dengan apa yang Tuhan rindukan. Apa yang Allah harapkan manusia hidup di dalam kasih. Betapa indahnya Bapak Ibu sekalian. Betapa indahnya Tuhan melihat umatnya penuh kasih sayang. Dosa merusak semuanya ini. Kasih manusia menjadi hambar. Kasih manusia terhadap sesamanya menjadi dingin. Tidak peduli orang lain mau seperti apa, mau celaka, mau sakit, mau meninggal. Tidak peduli. Keegoisan yang luar biasa melanda di dalam diri manusia. Saudara, kebencian merupakan dosa yang serius yang harus diwaspadai. Ya, karena berdampak pada kejahatan yang mengerikan. Bapak Ibu ingat peristiwa perjanjian lama. Bagaimana Kain membunuh Habil, saudara. Saudara ini, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan yang melahirkan Kain dan Habil. Dua manusia ini di dunia tidak ada. Dua orang ini, saudara. Soalnya mereka tahu ya kita adik, kita ini sepi, sunyi, tidak ada orang lain, kita sendiri. Mari kita hidup saling mengasihi, hidup rukun kemana-mana berdua. Kalau saya bayangkan Kain dan Habil di Taman Eden di waktu itu, saudara, tidak tahu dia di mana. Dia bisa berjalan ke sana kemari, rekreasi kemana kemari, berdua, saudara. Saudara, bagaimana kok tega-teganya Kain membunuh Habil? Saudara tahu itu Kain membunuh Habil. Tapi tidak diceritakan bagaimana caranya Kain membunuh Habil. Mengerikan, saudara. Kain membunuh satu kali pukul, belum mati, saudara. Berarti berkali-kali baru dia mati. Tangan yang berdarah-darah itu mengakibatkan murka Allah yang menyala-nyala terhadap Kain. Bahkan darah Habil bisa berdoa, bersuara di hadapan Allah di surga yang mulia. Karena dia benar di mata Tuhan. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena itu saudara, kebiasaan membenci hal-hal yang sepele bisa melatih kita membenci di dalam skala yang besar. Rasul Yohanes mengatakan dengan keras sekali. Dalam 1 Yohanes 3:15 mengatakan, membenci saudara sama dengan membunuh saudaramu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, itu sedikit dari akibat dosa. Relasi kita dengan sesama menjadi seteru. Relasi manusia dengan sesamanya penuh dengan permusuhan. Tidak ada lagi kasih sayang. Yang ada hanya kebencian, dendam, garang, iri hati dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 mengatakan, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Ya, di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 20. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pada perdamaian oleh darah salib
Kristus. Bapak Ibu sekalian, sungguh kalau kita melihat begini, betapa anugerah Tuhan luar biasa. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah yang memperdamaikan saudara dan saya kepada Allah yang kudus dan yang benar. Kita sehingga hidup kita diterima oleh Tuhan, kita diampuni, dibenarkan, dan kita dilayakkan satu hari di dalam kemuliaannya di surga yang mulia. Bukannya hanya itu Bapak sekalian. Terhadap sesama kita, Tuhan memperdamaikan kita. Kita diberikan anugerah di dalam Tuhan Yesus. Orang bisa percaya, bisa berdamai dengan sesamanya. Ya, kita bisa memuliakan Tuhan karena karya Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita penuh kasih sayang, damai dengan saudara-saudara kita. Ya, dulu sebelum kita percaya Tuhan, hidup kita mudah dengki, mudah benci. Ya, kita egois, kita tidak ada kasih kepada saudara-saudara kita. Yang ada kita hanya murka, marah, emosi, tidak bisa mengendalikan diri kita. Tapi setelah kita percaya Tuhan, Roh Tuhan bekerja di hati kita. Kita sadar kita sebagai orang berdosa. Aku sudah berdosa. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai berdua berdoa di hadapan Allah di bait suci. Orang Farisi, ya Tuhan, aku sudah melakukan ini, sudah berpuasa, sudah melakukan hukum Taurat, sudah melakukan ini itu. Aku tidak seperti dia, pemungut cukai itu. Aku tidak melakukan kejahatan seperti dia. Tapi pemungut cukai dia berdoa jauh-jauh. Dia berdoa berlutut, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Hanya dia 3 kata penting. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus berkata, orang inilah yang diterima doanya di hadapan Allah. Bapak sekalian, kalau kita melihat karya Tuhan Yesus, maka kita akan menyadari siapa diri kita. Kita tidak layak semuanya, saudara. Kita ketidaklayaan kita itu membawa kita hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saya membaca buku, ya, buatlah Allah tersenyum. Tuhan itu bisa tersenyum, Bapak Ibu. Mazmur 2, Tuhan bisa tertawa, saudara. Ya, Allah itu seperti kita. Dia pribadi, dia punya emosi, dia juga tersenyum, dia bisa tertawa. Ketika melihat anak-anaknya bersuka cita, ketika anaknya menyembah dia, anak hidup dalam kasih. Oh, dia tertawa, dia tersenyum. Anaknya memuji Tuhan begini. Tuhan tidak melihat suaranya, tapi melihat hatinya. Tuhan tersenyum. Baik anakku. Saudara, kau sudah mengenal Allah pribadi, Allah yang agung, yang mulia itu. Kita bersyukur betapa Tuhan, terima kasih. Siapakah aku ini? Ya, nah Bapak sekalian, berikutnya kita renungkan bagaimana hidup kita menjadi keluarga Allah yang sudah ditebus dosa kita oleh Tuhan. Kita sudah beroleh iman kepada Tuhan, oleh anugerah, keselamatan, pengampunan dari Allah. Bagaimana kehidupan kita? Yang pertama, hidup yang beroleh damai sejahtera karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Milikilah hidup dekat dengan Allah. Menyembah, memuji, berdoa, memuliakan Allah. Tuhan ingin kita rindu punya hubungan yang dekat dengan Allah. Tuhan pun rindu kita semakin mengenal siapa pribadi Yesus itu. Pribadi Allah yang agung itu. Saudara, sehingga mata kita, hati kita berbeda jauh dengan dulu.
ketika kita mengenal pribadi Tuhan yang agung itu. Dia Maha Kuasa yang pernah lahir ke dalam dunia ini. Di tempat yang hina. Dia menyamakan, ratakan dengan dia manusia. Dengan yang paling posisi paling rendah. Ada banyak orang miskin di dunia ini. Tapi Yesus lebih miskin dari semua manusia di dunia ini. Padahal dia maha kaya. Dia kaya, dia rela menjadi miskin. Supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bayangkan saudara, Paulus menyebutkan hal itu. Allah kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin dirubah menjadi kaya karena kemiskinannya. Bapak sekalian, hidup yang dekat dengan Allah yang sudah diampuni dosanya. Tuhan ingin kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Bukannya hari Minggu, saudara, bukan hari ini. Hari-hari, saudara. Ada ibadah doa, kita datang, saudara. Itu satu bukti betapa aku senantiasa menjalin persekutuan yang indah dengan Tuhan. Miliki persekutuan yang indah bersama Tuhan. Di rumah, bangun pagi berdoa, bukan lihat HP. Bangun pagi berdoa, malam sebelum tidur berdoa. Saudara, hari-hari Tuhan ingin kita terus dekat dengan Tuhan. Mau kerja berdoa, mau keluar berdoa, terus berdoa. Itu namanya kontak dengan Tuhan. Saya terus nasihatkan kepada anakku, nak, saat kamu sebelum starter mobil, berdoa dalam hatimu. Terlalu banyak di luar bahaya yang mengancam kamu. Berdoa. Berangkat berdoa. Mau kerja berdoa. Mau perkunjungan berdoa. Supaya Tuhan tidak kita dilindungi dari wabah penyakit, dari kuasa gelap apapun juga. Tuhan menjaga melindungi. Berdoa. Hidup kita dipagari dengan doa. Hidup kita dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, keluarga Allah bersifat universal. Ingat Bapak Ibu, keluarga Allah itu bersifat universal. Kita sudah diselamatkan, ingat yang diselamatkan bukan hanya kita tok. Seluruh umat manusia, seluruh suku bangsa di dunia dicintai oleh Tuhan. Saudara, saya satu hari melihat satu video orang Kristen di daerah Arab, saudara. Itu bukan ratusan, ribuan, tidak tahu mungkin jutaan. Mereka menyembah Allah di dalam bahasa Arab. Saya terbelalak, oh Tuhan, terima kasih. Mereka memuji Tuhan. Saudara sekalian, semua dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan rindu mereka boleh menjadi umat Allah. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, orang percaya bukan kita saja. Di luar kita banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam segala ras, suku, bangsa dikasih oleh Allah. Tidak ada kelas ini suku lebih dekat dengan Tuhan, yang lain lebih jauh. Tidak ada. Tidak ada itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, maka dari itu kita keluarga rohani dari surga. Tuhan ingin kita keluarga di dalam gereja ini, kita ada keluarga Allah yang hidup bersama-sama, kita menyembah Tuhan, mengasihi sama saudara. Jangan sampai di sini masih ada kecolongan, konflik, kebencian di dalam hati kita. Saudara belum mengenal Allah. Kita belum mengenal Allah. Kalau kita masih di dalam, masih ada grup, kelompok. Saudara, Alkitab sudah terangkan, saudara. Saudara tahu, gereja Filipi, gereja Korintus, itu dua gereja yang ditegur oleh Paulus. Kenapa? Di tengah-tengah mereka ada blok-blok, ada kelompok-kelompok. Ada beberapa antara ini kelompok ini. Wah, Kristus tidak kelompok-kelompok.
Bukan. Bukan begitu. Paulus juga menegur gereja Filipi. Kamu sehati ya, Chloe. Saudara sekalian, ternyata ada gereja bibit-bibit di dalam pengelompokan ini. Mencintai kelompok satu, membenci kelompok lain. Itu tidak benar, saudara. Mencintai komisi ini, membenci komisi lain. Tidak benar, saudara sekalian. Kita semua adalah satu tubuh. Dan Tuhan berkata mengasihi kita. Kita menjadi saksi Tuhan. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, kehidupan keluarga Allah kita menyatakan kasih di bumi ini. Di bumi ini Tuhan ingin kita boleh mengasihi saudara. Sebagai tanda kita ada warga kerajaan surga. Allah adalah kasih. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita pun juga hidup di dalam kasih. Saudara, kasih itu kekal. Paulus katakan ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Kasih bukan hanya kasih di pikiran. Bukan hanya kasih di perkataan. Bukan hanya kasih di hati. Kasih melalui tindakan dan perbuatan yang nyata. Itu melalui perbuatan yang baik. Bapak Ibu sekalian, semua akan meninggalkan dunia ini. Apa yang saudara dan saya miliki akan kita tinggalkan. Tetapi saudara, kasihmu, perbuatan baikmu, segala perbuatan kemurahan hatimu akan kita bawa di surga yang mulia. Tuhan Yesus tidak tanya berapa sertifikatmu, berapa ijazahmu, kamu titelmu apa. Dia tidak tanya jabatanmu, dia tidak tanya karirmu. Tapi tanya bagaimana kasihmu kepada sesamamu. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, 10 hukum Tuhan Yesus ringkas menjadi 2 hukum. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus hidupnya penuh dengan kasih sayang. Ya, di dalam kasih ada pengampunan. Nah, saya akan menyinggung tentang pengampunan ini. Saudara, mengapa pengampunan penting, saudara? Saudara sekalian, pengampunan penting untuk diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri kita perlu mengampuni sehingga hati kita sejahtera. Saya pernah ceritakan ada orang tua sakit keras dan akhirnya tubuhnya itu seperti tinggal tulang, Bapak sekalian. Di rumah sakit tapi dia tidak meninggal. Dia tidak mati. Mengapa? Semua penuh pertanyaan. Mengapa demikian? Kondisi dokter sudah tidak mungkin. Dia sudah tubuhnya tidak bisa memasukkan segala vitamin obat. Tidak bisa masuk lagi. Menjadi pertanyaan mengapa dia belum dipanggil Tuhan. Mengapa saudara? Kira-kira mengapa? Ada kepahitan, sakit hati yang belum dibereskan. Dia belum mengampuni keluarga yang menyakiti hatinya. Dia belum memaafkan saudara sekalian. Dan sakit hati itu dibawa sampai detik-detik dia mau meninggal. Tidak mati-mati. Sedih bukan? Saya khawatir di tengah kita ada sakit hati yang demikian. Terus menerus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua,
kasih, pengampunan untuk Tuhan. Dia rindu kita mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena Kristus sudah mengampuni dosa kita. Orang tua tadi yang sakit tadi akhirnya dia dipanggil Tuhan ketika dia berkata, "Ya, saya mau mengampuni dia. Saya memaafkan dia." Saudara, kita mengampuni orang lain. Karena ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni aku. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala pelanggaranku. Maka saya pun juga harus mengampuni orang lain. Saudara, ketika kita disakiti, orang lain punya utang sakit hati. Ya. Namun saudara, oleh anugerah Tuhan kita boleh mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Ya. Sehingga kita tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Tidak ada keraguan lagi. Dia akan banyak kesalahannya. Ya, pantaskah dia diampuni? Ya, saudara, kita mengampuni, memaafkan orang lain. Ya, oleh karena Kristus mengampuni kita tanpa syarat. Saudara, kunci pengampunan kita sudah menerima anugerah Allah. Kita diampuni dosa kita tanpa syarat. Oleh sebab itu, kita oleh anugerah Tuhan mengampuni sama kita tanpa syarat. Itulah saudara sekalian yang Tuhan rindukan kepada kita. Kunci pengampunan ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya menyatakan kasih, perbuatan baik, tetapi pribadi kita. Hal yang sering kali, yang kita tidak mampu, yang mesti bercokol di hati kita. Sulit mengampuni. Ada bahkan orang berkata satu hari bersaksi di akhir tahun, saudara bersyukur. Hari ini yang ngomong, saya bisa mengucapkan doa Bapa kami. Gak tahu? Kenapa? Kok doa Bapa kami harus hari ini? Iya, Bapak Ibu tahu doa Bapa kami isinya apa? Bagian pengampunan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ dia tidak berani. Padahal karena dia tahu dia belum mengampuni. Sehingga kita tidak berani mengucapkan doa Bapa kami. Sekarang dia sudah siap. Bapak sekalian, saudara, kalau saudara masih mendengki, membenci, tapi saudara bisa mengucapkan doa Bapa kami. Berarti saudara tahu sendiri apa artinya itu. Kita berbohong di hadapan Tuhan. Kamu bohong. Kamu ucapkan hanya lip di dalam perkataanmu. Pada hatimu belum mengampuni. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya sebenarnya masih banyak ya bicara ini. Ada satu hal tentang 7 langkah mengatasi kita hubungan yang retak. Saya singgung 7 langkah terhadap sesama kita. Relasi kepada kita yang mengalami keretakan. Ya, kenapa aku mengalami konflik dengan saudaraku seiman di gereja ini? Mengapa aku mengalami konflik dengan menantuku sendiri? Kenapa aku tidak rukun sama besanku? Kenapa? Ada 7 langkah ini yang penting bagi kita. Yang pertama, membawa masalah ini kepada Allah di dalam doa. Bawalah persoalan ini kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan konflik itu. Hal yang kedua, kita berani selalu ambil inisiatif langkah pertama. Berani mengakui kesalahan, berani maju, berani jabat tangan. Saya salah.
Jangan menunda, jangan sampai luka itu bernanah. Itu bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai luka itu bernanah. Luka batin itu terus menerus menggerogoti sampai bernanah. Saudara, akuilah kesalahan kita tadi sudah sampai. Fokus pada masalah bukan orangnya. Seperti Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Kita tidak membenci dia. Tapi yang kita benci adalah masalah. Saudara, yang terakhir mari kita utamakan perdamaian. Rekonsiliasi. Membangun hubungan yang baik dengan sesama kita. Dengan keluarga kita. Sadar aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku sudah diampuni dosaku oleh Tuhan. Aku ingin berdamai dengan. Tidak ada lagi kebencian, dengki, dendam sudah merdeka. Aku ingin diundang waktu Imlek makan sama-sama, Natal sama-sama. Saudara, betapa indah hidup ini dan Tuhan senang. Mazmur 133 mengatakan, berbahagialah ya orang yang hidup rukun. Apa yang terjadi ketika saudara hidup rukun? Allah akan mencurahkan berkatnya atas umatnya ketika kita hidup rukun. Bapak sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian.